Halo YouTube, welcome to my channel. Kali ini gue akan share 5 koral untuk pemula. Sebelum gue mulai, pasti banyak pemula yang bingung saat memilih koral untuk masuk di akuariumnya. Maka dari itu, gue akan share rekomendasi dari gue 5 koral untuk pemula. Check it out. Oke, di nomor 1 adalah koral jamur atau mushroom coral. Untuk memelihara jamur secara general tentunya diperlukan cahaya, tetapi bukan cahaya yang sangat terang, melainkan cahaya neon pun bisa. Sebagai tanda-tanda menunjukkan bahwa jamur kekurangan cahaya, jamur tersebut akan mengerucut seperti bentuk vas bunga. Ini adalah sebuah indikasi kalau dia kekurangan cahaya. Untuk filtrasi, jamur dibilang tidak begitu rewel. Jamur bisa hidup di dalam sistem sederhana, seperti yang menggunakan bioball. Jamur bisa mentoleransi nitrat yang mengakumulasi di akuarium kita. Maka dari itu kita tidak perlu bingung. Hanya dengan pergantian air setiap minggu dan sistem filtrasi yang minimal, jamur akan terus hidup. Dengan ini, tidak berarti saya menganjurkan untuk menggunakan sistem yang minimal ya. Menurut saya, protein skimmer itu penting dan harus digunakan dalam setiap sistem filtrasi air laut, baik fish only ataupun campuran, serta hanya koral saja. Untuk flow, jamur membutuhkan arus yang low to medium. Untuk penempatan koral jamur dapat diletakkan di bagian tengah atau bagian bawah dari akuarium Anda. Lanjut di nomor 2. Nomor 2 adalah ladder coral atau koral payungan. Koral ini termasuk jenis koral yang mudah dipelihara. Untuk jenis payungan, mereka membutuhkan cahaya yang lebih kuat daripada koral jamur. Ciri-ciri payungan yang kurang cahaya adalah tentakelnya tidak akan memanjang seperti mereka cukup mendapatkan cahaya. Untuk payungan tidak perlu makanan khusus. Payungan banyak mengandalkan pada sinar lampu dan matahari untuk fotosintesis, dan juga penyerapan dari kadar nutrien air seperti nitrat dan fosfat. Cukup berikan arus yang sedang, sinar yang cukup terang, dan juga kondisi air yang stabil, maka payungan akan mengembang. Nomor 3 adalah coral zoa, atau biasa disebut zoantid. Pasti banyak kalian yang sudah tahu bentuk coral zoa ini, karena mereka begitu cantik, memiliki warna yang sangat beragam, seperti warna hijau, orange, pink, biru, dan lain-lain. Malah uniknya lagi, sebagian dari polip mempunyai 2 campuran warna. Misal di bagian tengah warna orange dan di sampingnya warna hijau, atau pink di tengah dengan sekitarnya warna hijau. Pastinya, zoa ini warnanya sangat indah dan menarik perhatian. Koral jenis ini berasal dari laut yang agak dangkal, di mana ombak cukup deras dan cahaya matahari menyorot dengan terang. Selain itu, suasana habitat air laut dangkal itu dipenuhi oleh berbagai fauna seperti kepiting, spons, dan udang. Zoa tidak terlalu sensitif dan sulit dipelihara. Koral jenis ini cukup fleksibel dengan parameter air yang berubah-ubah. Begitu juga dengan keadaan akuarium seperti cahaya dan arus airnya. Tidak heran, koral jenis ini populer di kalangan hobis yang baru memulai akuarium air laut. Tapi, untuk membuat zoa agar tampil jauh lebih indah dan tentunya menarik, parameter dan keadaan akuarium yang mendukung diperlukan. Oke, lanjut di nomor 4. Nomor 4 adalah GSP atau Green Star Polyp, atau bisa disebut juga polip bintang. Polip bintang adalah koral yang sangat mudah dipelihara. Dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cepat, sehingga untuk sebagian orang, koral ini dianggap sebagai hama di dalam akuarium air laut. Polip bintang ini membutuhkan cahaya yang cukup kuat dan arus yang medium. Penempatan koral ini kebanyakan ditempatkan di area substrate atau di pasir. Atau kalian juga bisa menempelkan koral ini di dinding kaca akuarium air laut Anda. Oke, lanjut di nomor 5 adalah coral senia.
Coral Xenia ini membutuhkan cahaya yang kuat dan arus low to medium. Coral Xenia ini dapat mengembang jika mendapatkan cahaya dan arus yang cukup. Yang terpenting dalam memelihara Coral Xenia adalah kestabilan, terutama stabilnya pH. Biasanya, Xenia bisa stop pulsing karena pH-nya drop. Sedangkan kalau pH-nya stabil dan tinggi, Xenia akan tahan di akuarium air laut Anda. Oke, itulah 5 coral rekomendasi saya untuk para pemula yang akan memulai atau membuat akuarium air laut. Koral-koral yang saya rekomendasikan tadi adalah koral yang sangat mudah dipelihara. Jika kalian mencoba memelihara koral tadi, namun koral tersebut mati atau tidak dapat bertahan hidup, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem filtrasi air laut Anda. Entah itu menambah filter, menambah rumah bakteri, atau menambah skimmer untuk sistem filtrasi air laut Anda, sehingga air menjadi lebih stabil dan akan bisa memelihara 5 koral tadi. Oke, demikian 5 koral rekomendasi saya. Jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng. Thank you for watching and happy reefing.